Ya, Selamat siang, Bu Nenggolan. Kami dari kelompok 2 akan mengajak Ibu untuk menelusuri babak penting dalam sejarah hukum dasar bangsa kita, yaitu periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Secara khusus, kami akan membahas transisi dari UUD-S 1950 dan kembalinya ke UUD NRI 1945. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein, absen 17. perkenalkan nama saya Muhammad Lionel, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Aulia, absen 19. Perkenalkan, nama saya Raihan Mula Rizky, absen 20. Perkenalkan, nama saya Reni Prakoso, absen 22. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasanuddin, absen 26. Perkenalkan, nama saya Urareja Fadila, absen 28. Perkenalkan, nama saya Yordan Armon Lakapu, absen 32. Perkenalkan, nama saya Zack Mubarak Faiz, absen 35. Baik, langsung saja kepada Muhammad Lionel, bisa dimulai presentasinya. Latar belakang, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS merupakan pengganti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS yang dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Oke, bisa dijelasin nggak tuh gambarnya itu apa maksudnya? bisa balik lagi ke slide yang pertama. Nah, di situ gambarnya itu, awalnya itu Indonesia itu bukan negara kesatuan seperti sekarang. Bentuknya federal, namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi gagasan itu tidak populer bagi bangsa negara ini. Bagi warga negaranya, itu sebagai seperti warisan kolonial saja buat mecah belah kita. Jadi semangat persatuannya itu sangat kuat. Dan adanya desakan kuat dari rakyat kembali ke satu bangsa yang utuh, yaitu kesatuan. Oke, bisa dilanjut, Lionel. Ini juga nih. Nah, kemudian perubahan dari UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara diatur dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan transisi dari Konstitusi RIS ke UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara disebut sementara karena hanya berlaku sampai terpilihnya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru dan permanen. Nah, ini belum gambar yang tadi. Nah, di sini kan ada gambar tuh perubahannya sangat cepat banget. Dari awalnya 1950 Januari itu diawali dengan Jawa, kemudian dengan cepat cuman beda bulan doang, Februari 1950, terus kemudian Agustus 1950. Oke, bisa dibacakan lagi, Lionel. Kemudian ada isi pokok UUDS 1950. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Sistem pemerintahannya parlementer. Dan tugasnya memilih konstituante. Terima kasih, Lionel. Baik, untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Muhammad Sultan Aulia. Ya, siap. Di sini ada yang namanya harga mahal. Yang di sebelumnya ada indikator. Nah, di sini apa sih yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959? Pada periode 1950 sampai 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, di mana presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara atau bisa disebut dengan UUDS
1950 yang berlaku hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa ini ditandai dengan sistem parlementer yang mengakibatkan seringnya pergantian kabinet, ketidakstabilan politik, dan muncullah berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Akibat kegagalan ini, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Di sini juga ada struktur dari UU DS 1950 yang terdiri dari mukadimah dengan 4 alinea dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal, serta 1 aturan peralihan dan 1 aturan tambahan. Isi pokok UUDS 1950 mencakup bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintah republik, penerapan sistem pemerintah parlementer, dan pembentukan badan konstituante untuk menyusun UUD permanen yang akan menggantikan UUDS 1950. Oke, slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Raihan Mulia Rizky. Lalu ada UUDS 1950 yang terdiri dari bab 1 isinya bentuk dan kedaulatan negara-negara kesatuan berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat. Lalu bab kedua isinya pemerintahan negara menjelaskan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga. Bab 3 isinya Dewan Perwakilan Rakyat, tugas dan fungsi DPR, cara pembentukan undang-undang. Lalu yang keempat isinya Dewan Pertimbangan Agung dan pemerintah daerah tentang DPA dan otonomi daerah. Lalu bab kelima isinya hak dan kewajiban warga negara menjamin hak-hak asasi, kebebasan berserikat, berpendapat, pendidikan, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir bab keenam isinya ketentuan peralihan dan tambahan mengatur masa peralihan dari Republik Indonesia Serikat atau RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Lalu boleh yang dilanjutkan. ketiga ada paradoks demokrasi, yaitu berkembang namun rapuh. Boleh, silakan dilanjutkan, Raihan. Mengapa terjadi reformasi pada UUDS 1950? Reformasi atau perubahan mendasar pada masa Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950 terjadi karena adanya ketidakstabilan politik yang parah yang disebabkan oleh penerapan sistem demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Reformasi ini akhirnya ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Baik, slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Urai. Selanjutnya ada penyebab utama reformasi. Sering pergantian kabinet. Sistem parlementer pada masa ini memungkinkan partai politik di parlemen menjatuhkan kabinet. Akibatnya terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Dampaknya, kebijakan pemerintah menjadi tidak berkelanjutan dan program pembangunan nasional tidak dapat berjalan dengan baik. Kegagalan konstituante. Lembaga ini tidak mampu menyelesaikan tugasnya merumuskan Undang-Undang Dasar baru hingga tahun 1959 yang memicu krisisnya kenegaraan. Kemudian ada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu ditandai dengan stabilitas politik yang terlihat dari pergantian kabinet sebanyak 7 kali antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Yakni yang pertama itu ada Kabinet Nasir dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua itu ada Kabinet Setiman dari tanggal 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Yang ketiga ini ada Kabinet Wilopo dari tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat itu ada Kabinet Ali Sasro Mijoyo
Satu, dari tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sasron Wijoyo II pada Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang terakhir atau ketujuh ada Kabinet Juanda dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Baik, silakan dilanjutkan lagi, Uray. Dengan pergantian kabinet sebanyak 7 kali ini menimbulkan ketidakpuasan, terutama di daerah, karena pemerintah pusat lebih fokus pada pergantian kabinet daripada perhatian pada daerah. Selain itu, konstituante sebagai badan diberi tugas untuk menyusun undang-undang permanen, ternyata gagal mencapai tujuannya. Sebagai respons, Presiden Soekarno mengeluarkan isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan isi dekret Presiden 5 Juli pada 1959 adalah pembubaran konstituante pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS serta DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dekret ini dikeluarkan karena gagalnya konstituante dalam membuat undang-undang baru dan untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi. Berikut adalah isi rinci dan dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama ada pembubaran konstituante, yang kedua pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Baik, baik selanjutnya boleh dibacakan oleh Randy Prakoso. Melanjutkan. Selanjutnya ada melalui dekret ini Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Periode ini ditandai dengan kehidupan politik yang mencerminkan indikator demokrasi, seperti peran aktif parlemen, akuntabilitas melalui fungsi parlemen dan media massa, berkembangnya kehidupan kepartaian, pemilu yang demokratis, kebebasan serikat dan berkumpul, serta otonomi daerah yang luas. Silakan dilanjutkan, Randy. Boleh saya dilanjutin yang lain aja itu, Randy. Oke, boleh. Silakan dilanjutkan oleh Yordan Herman Apung. Ya, di sini ada pemilu pertama. Ya, satu pemilu pertama yaitu 1955. Pemilu nasional pertama di Indonesia baru dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 25 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden UUD 945 dinyatakan sebagai dasar negara. Konstituante dan DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti DPR dan GER. Kabinet juga diganti dengan kabinet gotong royong, ketua DPR, MPR, BPK, dan MA. Diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Silakan dilanjut, Yordan. Dan lanjutkan. Mengapa hasil pemilu pertama gagal dilaksanakan? Konstituante dipilih rakyat untuk merancang UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun sampai tahun 1958 belum berhasil juga merumuskan UUD yang diharapkan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh masing-masing anggota
konstituante yang terlalu mementingkan kepentingannya partainya, sehingga timbul perdebatan sengit yang berlarut-larut. Sementara itu, tuntutan masyarakat agar kembali ke UUD 1945 semakin kuat melalui adanya pawai, petisi, dan demonstrasi. Baik, selanjutnya kita mengalami masuk ke subbab kedua, yaitu transisi dari UUD S 1950 ke UUD NRI 1945 yang akan dibawakan oleh Sultan Hasanuddin. Pada Sultan dipersilakan. Kembali ke UUD NRI pada periode 1959 sampai 1999. Indonesia kembali menerapkan UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa UUDS 1950 dan menandai dimulainya era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Periode ini diakhiri dengan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan digantikan oleh era reformasi yang bertujuan mengembalikan demokrasi. Mengapa reformasi terjadi? Reformasi terjadi di Indonesia karena kombinasi krisis ekonomi 1997, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tuntutan perubahan politik dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Orde Baru. Krisis moneter menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan, yang memicu demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa. Latar belakang dari ini adalah UUDS 1950 digantikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena Undang-Undang Dasar bersifat sementara dan sistem parlementernya menyebabkan ketidakstabilan politik. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah UUD 1945 yang telah diamandemen agar lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, Indonesia kembali ke UUD 1945 karena dianggap lebih sesuai sebagai dasar negara dan kemudian disempurnakan melalui amandemen. Baik, selanjutnya bisa dibawakan oleh Zaki Mubarok. Siap, izin melanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem kenegaraan Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta lembaga negara harus dilandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan isi UUD 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi tertinggi atau sebagai hukum dasar tertinggi. Amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari satu ayat dan 49 ayat berasal dari 21 ayat yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Serta penjelasan setelah dilakukan 4 kali perubahan. UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 196 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal peraturan tambahan.
Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah sebagai naskah perbantuan dan komplikasi tanpa ada opini. Amandemen 1 tahun 1999, pembatasan kekuasaan presiden, mengubah pasal-pasal terkait hak presiden seperti hak untuk mengajukan RUU pasal 5 ayat 1, masa jabatan presiden membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7, sumpah presiden, mengubah sumpah presiden dan wakil presiden pasal 9 ayat 1 dan 2. Amandemen 2 tahun 2000, otonomi daerah, mengatur rinci mengenai pemerintah daerah termasuk otonomi yang lebih luas dan bersifat khusus. Bab 9 ayat pasal 18, 18A, 18B. Hak asasi manusia HAM atau HAM menambah bab khusus mengenai HAM bab 10A yang mencakup hak hidup, hak berserikat, kebebasan berpendapat dan lainnya. Pasal 28A sampai 28J. Pertahanan dan keamanan mengatur mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara serta memisahkan struktur dan fungsi TNI dan Polri. Pasal 30. Lembaga negara dan lagu kebangsaan menegaskan bahwa lembaga negara adalah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36A. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Pasal 36B. Dan ketentuan lain diatur dengan Undang-Undang Pasal 36C. Baik, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Randy Prakoso. Siap, izin melanjutkan. Selanjutnya ada amandemen 3 pada tahun 2001. Restrukturisasi MPR menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan melakukan perubahan wewenang, serta kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR bab 1, 2, dan 3. Pemilihan presiden. Mengubah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pembentukan lembaga baru. Membentuk lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Komisi Yudisial. Membentuk komisi yudisial untuk membantu Mahkamah Agung atau MA. Pemilu. Mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali secara langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 22E. Lalu selanjutnya ada amandemen 4 tahun 2002. Penghapusan DPA. Menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Pemindahan pasal, memindahkan pasal 16 tentang DPA atau Dewan Pertimbangan Agung ke bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Menyempurnakan perubahan. Mengesahkan dan menyempurnakan hasil perubahan sebelumnya dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Pada Sultan Hasanuddin, silakan dibaca. Kesimpulannya adalah kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Seluruh aturan dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada UUD 1945 karena konstitusi ini menjadi dasar, arah, dan pedoman dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
Oke, setelah kembalinya kita ke UUD 1945 pada tahun 1959 membawa kita ke era demokrasi terpimpin. Namun, pada pertengahan 1960-an terjadi situasi politik di mana terjadinya peristiwa G30S PKI. Nah, setelah terjadinya peristiwa tersebut, memicu lahirnya era baru dalam sejarah konstitusi kita. Nah, Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret menjadi tonggak awal perubahan yang besar. Surat ini muncul karena situasi politik dan ekonomi Indonesia yang memburuk pasca G30S PKI yang diiringi dengan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI atau Tritura. Menghadapi krisis tersebut, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Surat ini dianggap sebagai tonggak awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan menjadi penanda lahirnya era Orde Baru. Dari era UUD 1950, masa Orde Baru yang ditandai dengan Super Semar hingga era reformasi dengan pemilu langsung, kita telah menelusuri babak perubahan konstitusi. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan ini. Bisa dilihat pada masa pemilu 1971, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS nomor MPRS 1968. Pada pemilu 1971, Orde Baru meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik, mulai dari Partai Golkar yang menguasai perolehan suara sebanyak 62,82%, diikuti NU 18,68%, sementara partai politik lain berada di bawah 10%. Selanjutnya, pada pemilu 1977 sampai 1997, pemilu hanya digunakan untuk anggota legislatif, yaitu DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Sementara presiden sendiri itu dipilih oleh MPR. Di periode ini, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan penyederhanaan atau penggabungan atau fusi partai pada tahun 1973. Boleh dilanjut? Nah, kita sudah memasuki masa reformasi, di mana setelah lengsernya Presiden Soeharto, wakil presidennya yaitu Pak B.J. Habibie dilantik menjadi presiden pada tahun 1998. Pemilu yang direncanakan digelar pada 2002 dipercepat menjadi pemilu 1999. Pemilu ini menjadi pemilu pertama pada masa reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hasilnya, MPR menetapkan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun, berdasarkan sidang istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001, melalui ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 2001, Presiden dan Wakil Presiden diganti menjadi Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas. Selanjutnya, pada pemilu 2004 menandai era baru demokrasi, di mana
Indonesia berkat amandemen UUD 1945 ada 3 perubahan yang fundamental. Yang pertama, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi dipilih oleh MPR. Yang kedua, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga, pembentukan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pileg 2004 diikuti 24 partai politik dan diselenggarakan pada 5 April 2004. Yang paling bersejarah yaitu pada pemilu 2004 menjadi pemilihan umum pertama untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pilpres ini berlangsung dalam 2 putaran. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY dan Bapak Yusuf Kala terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004 sampai 2009. Nah, kesimpulan utama yang dapat kita ambil dari seluruh periodisasi ini adalah tentang kedudukan UUD NRI tahun 1945, di mana UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia. Seluruh aturan dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada UUD 1945 karena konstitusi ini menjadi dasar, arah, pedoman dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Nainggolan. Hai teman-teman, ini dulu kita bilang terima kasih dulu. Terima kasih kepada Selamat malam juga Bu. Ulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Nainggolan. Terima kasih.